Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dagang Oki, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Tika kembali hadir menyapa Sobat Dagang sekalian di Podcast Midang, Monitoring Komoditas Perdagangan, sebuah podcast khusus yang dipersembahkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hari ini kita sangat spesial sekali di episode kali ini, Selasa 21 Oktober 2025. Kami menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, seorang analis perdagangan ahli muda dari bidang sarana distribusi logistik Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Ahmad Nawawi SPD MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya. Jadi di episode kali ini Sobat Dagang, kami akan membahas topik tentang Sardilok, membangun pasar yang nyaman, aman, dan berdaya saing. Di mana kita akan membahas beberapa bahasan tentang bagaimana sih peran Sardilok yang mungkin Sobat Dagang belum ketahui saat ini. Di mana Sardilok itu merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Perdagangan. Nah, selain itu kita juga akan membahas tentang kelancaran distribusi barang, penataan pasar, sampai langkah-langkah agar pasar rakyat bisa bersaing di era modern saat ini. Nah, mungkin langsung saja kita ke pakarnya langsung nih, Pak Awi, Pak Ahmad Nawawi. Selamat datang ya Pak Awi di Podcast Midang, Pak. Ya, terima kasih telah diundang di acara Podcast Midang kali ini. Dan saya pribadi merasa senang bisa mengisi acara di podcast ini. Iya Pak. Lagi sibuk sekarang Pak? Tidak juga. Tidak Pak ya, harus sudah diluangkan waktunya untuk Sobat Dagang sekalian. Iya. Nah mungkin langsung saja nih Pak, supaya Sobat Dagang sekalian nih tahu tentang Sardilok itu sendiri. Sebenarnya bidang Sardilok itu bidang yang seperti apa Pak? Membahas tentang apa saja? Dan bisa dijelaskan dulu terlebih dahulu tentang Sardilok itu Pak. Baik Mbak Tika, bidang Sardilok ini, Sardilok itu sebuah singkatan, sarana distribusi perdagangan dan logistik, jadi disingkat Sardilok. Bidang Sardilok ini adalah bidang baru di Dinas Perdagangan. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Oki nomor 40 tahun 2024, ada perubahan pergantian nama bidang. Salah satunya bidang sarana distribusi dan logistik. Nah, di dalam pelaksanaannya tugasnya bidang Sardilok ini mempunyai fungsi. Dalam pelaksanaan fungsinya ya sebagai pendistribusian, bisa memantau pendistribusian barang dan logistik. Termasuk di dalamnya ada juga tugasnya yaitu mengidentifikasi usulan mengenai revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat, kemudian pelaksanaan revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat. Jadi tugasnya, fungsinya cukup luas. Jadi tidak berfokus kepada hanya kepada mengamati pendistribusian barang saja, tetapi tentang fasilitas pasar rakyat juga menjadi tugas dari Sardilok. Tugas dari Sardilok. Iya. Berarti ini bidang baru Pak ya. Mungkin sebelumnya itu bisa dijelaskan dulu Pak, bidang apa dari? Kalau sebelumnya kan di peraturan lama itu perdagangan dalam negeri. Ya, kalau dulu perdagangan dalam negeri, sekarang bidang sarana distribusi perdagangan dan logistik. Perdagangan dan logistik itu namanya Sardilok ya. Iya. Menarik sekali sih Pak, bisa dikatakan Sardilok ini bidang yang sangat itu Pak ya, berhubungan sama masyarakat kita, karena dia berada dia mengurus tentang pasar. Iya. Betul. Terus Pak, peran utamanya dalam mendukung kelancaran perdagangan di Oki seperti apa Pak? Ya, untuk mendukung kelancaran perdagangan
kita bertolak dulu berdasarkan dari peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2014 ya. Di situ dikatakan kalau dulu kita mengenal istilah pasar tradisional ya. Iya, nah, Pak. semenjak adanya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2014 itu, maka pasar tradisional tadi diganti istilahnya penyebutannya dengan pasar rakyat. Nah, pasar rakyat ini merupakan salah satu sarana distribusi perdagangan, yaitu pasar rakyat. Yang kedua itu ada gudang ya, itu masalah gudang. Kemudian ada juga tentang apa namanya tempat pasar kuliner segala macam, itu sarana apa namanya distribusi perdagangan. Itu jadi juga. Untuk di OKI ini peran Sardilog ini ya tadi fungsi kita mengidentifikasi pasar-pasar rakyat khususnya yang dikelola oleh UPTD ya. Jadi kita identifikasi mana pasar-pasar rakyat yang perlu diadakan revitalisasi ataupun pembangunan maupun pemeliharaan. Karena fungsi berdasarkan Perda STOK tadi nomor 40 tadi, bahwa salah satu fungsinya yaitu penataan dan pemeliharaan pasar rakyat. Gitu. Oke, jadi penataan dan pemeliharaan pasar rakyat termasuk pasar rakyat Kayu Agung, Pak ya? Ya, betul. Dan itu pasar rakyat Kayu Agung sekarang ini bisa kita lihat sudah semakin lebih maju dan lebih baik, dan ya. Termasuk itu pengelolaan pasar ya, Pak. Pengelolaan pasar di bagian Sardilog ini bisa dijelaskan seperti apa, Pak, untuk pengelolaan pasar di pasar rakyat Kayu Agung? Nah, kalau masalah pengelolaan pasar rakyat Kayu Agung, di pasar rakyat Kayu Agung ini dia di bawah naungan unit pelaksana teknis perdagangan pengelolaan pasar rakyat Kayu Agung. Jadi di sana ada UPTD tersendiri. Ya, jadi di situ UPTD diberi kewenangan mendapat tugas untuk mengelola pasar tadi. Ya, termasuk apa namanya masalah retribusinya itu dilaksanakan oleh UPTD pengelola pasar Kayu Agung. Nah, di situ pengelolaannya, di situ ada di UPTD ada beberapa petugas, baik itu dari ada PNS-nya juga ada dan non PNS ASN-nya juga ada di sana ya. Iya, Pak. Jadi mereka bertugas setiap harinya melaksanakan ya kegiatan pelayanan kepada masyarakat pedagang. Khususnya misalnya ada pedagang itu untuk keperluannya apa, kemudian melaksanakan penagihan retribusi. Kemudian ada juga bertugas mereka itu monitoring harga, mencatat harga kebutuhan pokok. Mungkin ada barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari itu ada yang mengalami kelonjakan, kenaikan. Di situ ada petugasnya. Jadi mereka melaporkan ke admin daripada apa namanya monitoring harga. Jadi di situ kita tahu misalnya ada perubahan ataupun ada lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Pak, baik, Pak. Kalau misalkan kan tadi ada revitalisasi pasar, kalau untuk kebersihan pasar itu digantung di mana? Di mana, Pak? Iya. Kalau di pasar rakyat Kayu Agung itu masalah kebersihan pasar rakyat ini itu ada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. Dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Dinas Lingkungan Hidup menugaskan beberapa orang atau beberapa petugas untuk kebersihan di pasar rakyat Kayu Agung. Pak, ya. Jadi untuk kebersihannya, kemudian untuk area parkir, ada pengelola parkirnya. Kalau parkir itu kembali ke Dinas Perhubungan. Jadi ada kolaborasi antar OPD. Ya, jelas gitu, itu Pak, jelas sekali. Jadi ada koordinasi antar OPD. Jadi di situ sudah kita ini kan tadi ya, Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan. Di situ berkoordinasi dalam mewujudkan sebuah pasar rakyat yang punya apa namanya nilai ya untuk menuju kebaikan lah buat masyarakat. Ya. Untuk masyarakat kita kan, karena banyak sekali memang di masyarakat kita yang jualan itu kan, Pak ya, ada yang pasar ikan, pasar sayur, terus pasar ayam-ayam juga. Nah, Pak, jadi pasar tadi kan pasar tradisional itu disebutnya
pasar rakyat. Pasar rakyat ya Pak ya? Iya. Apakah Sardilog ini mencakup sektor perdagang, ada yang mencakup di luar pasar rakyat juga ada tidak Pak? Misalkan yang kalangan itu atau yang lain. Itu ya. masih masuk Sardilog juga atau tidak Pak? Ya kalau urusan pasar rakyat di Kabupaten Oki itu tadi, ya urusan dinas perdagangan. Karena dinas perdagangan itu mempunyai tugas bahwa mengurus bidang perdagangan. Iya. Nah, di Kabupaten Oki ini cukup luas, di 18 kecamatan itu ada lebih kurang 92 pasar, termasuk pasar Kayagung. Iya, Pak. Nah, itu ada pasar-pasar desa. Nah, berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2017, pasar-pasar yang ada di desa-desa itu ada namanya UI2PR. perizinnya, pengelolaannya. Jadi itu Pak. Berkoordinasi, mereka harus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan bahwa untuk melaksanakan operasi pasar tersebut. Dan kemudian ada kontribusinya, itu yang kita harapkan. Untuk betul. Kontribusinya ke PAD. Ya, kalau kita kan perlu penambahan PAD. Nah, dari situlah untuk pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sarana perdagangan, sarana distribusi perdagangan lainnya itu seperti misalnya retail kan di Oki ini kan banyak. Seperti misalnya ada Indomaret, itu kan ada Alfamart. Di situ kita data juga. Itu juga Pak, ya? Untuk mendirikannya itu harus ada rekomendasi dari Dinas Perdagangan. Tapi kalau untuk perizinannya ya kita kembalikan ke Dinas Perizinan. Dinas Perizinan. Jadi tetap melalui Dinas Perdagangan, Pak. Iya, rekomnya. Termasuk toko-toko yang di pinggir-pinggir itu juga, Pak. Kalau sifatnya ini, kalau yang itu belum ya, untuk masyarakat pribadi kan tidak kalau itu. Ya. Tapi kita punya beberapa fasilitas yang ada seperti misalnya kios PKK, itu kan Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan, iya, Pak. Ya. Ya. Kios-kios seperti itu, Pak ya. Iya. Baik, sobat dagang sekalian, mungkin kalau begitu Pak ya, Sardilog ini kan punya peran penting juga, tadi dibahas tentang stabilitas harga, tentang monitoring harga, memang ada petugasnya gitu. Apa itu termasuk juga bagian dari Sardilog, Pak, untuk stabilitas harga itu? Kalau masalah harga, stabilitas harga, kita bekerjasama dengan bidang pengembangan perdagangan. Mereka lebih ke harga kebutuhan pokok, itu lebih ininya. Tapi kita butuh orang yang di lapangan. Iya, Pak. Nah, jadi di lapangan tadi adalah orang yang dari UPTD tadi kita tugaskan untuk memantau harga-harga kebutuhan pokok setiap harinya, real setiap hari perkembangannya. Jadi di sini ada kolaborasi, harus kerjasama antar bidang kan. Iya, Pak. Ya, jadi kita bisa menampilkan harga kebutuhan pokok itu real sesuai dengan hasil pengamatan setiap harinya. Betul, oke Pak ya. Terus kita masuk lagi Pak tentang pasar yang nyaman dan aman. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tersebut, soal kenyamanan pasar Pak. Lewat apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan lewat Sardilog untuk menciptakan pasar yang nyaman bagi pedagang. Ya, kalau keamanan, masalah keamanan dan kenyamanan ya. Iya. Keamanan pertama mungkin keamanan fisik, bersifat fisik dulu ya. Nah, kalau sifat fisik artinya kita bahwa di pasar rakyat itu kita usahakan, seperti kita ambil contoh di Pasar Kayagung itu ada pos keamanan. Iya. Nah, pos keamanan kita punya, ada pos kota di sana kan berdampingan dengan kantor UPTD, itu untuk menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada juga keamanan, namanya keamanan transaksi. Nah, keamanan transaksi ini kita arahkan untuk aktivitas jual beli itu, misalnya kita ambilkan masalah ukuran ataupun timbangan. Di Dinas Perdagangan kan ada bidang meteorologi. Iya, Pak, nah, di sana mereka bertugas melakukan tera ya, untuk mengukur ketepatan alat ukur itu, timbangan tadi. Iya, betul. Jadi
itu keamanan transaksinya. Jadi di dalam hal ini yang kita harapkan bahwa terciptanya perdagangan yang bersih dari hal-hal yang ini, jadi sama-sama menguntungkan baik pembeli maupun pedagang. Pembeli tidak merasa dirugikan karena cukup takaran, dan penjual dia tidak merasa bersalah melakukan kesalahan tadi. Iya, sama-sama. Iya. Benar Pak ya. Iya. Baik di timbangan transaksinya, karena kan kita tidak tahu kalau misalkan tidak ada tera-tera tadi, tera-tera ulang betul. itu tentang timbangannya seperti apa. Iya. Nah, kalau keamanannya bagaimana Pak? Untuk keamanan ya seperti kita contohkan tadi, kembali di Pasar Rakyat Kaliagung sampai dengan saat ini alhamdulillah aman-aman saja. Aman Pak ya. Iya. Tidak banyak yang namanya kriminal tadi, tidak ada, copet ataupun apa tidak ada. Iya Pak. Iya. Termasuk. Jadi cukup aman, dan bagi masyarakat yang mau berbelanja tidak khawatir kan. Iya. Area betul. parkirnya ada, penjaga parkirnya ada. Jadi itu merupakan salah upaya kita untuk menuju pasar yang ber-SNI 8152 2001, bahwa di dalam seperti apa tuh Pak? Ya, dalam skema penilaiannya bahwa pasar rakyat itu harus memiliki beberapa fasilitas. Nah, seperti misalnya tempat parkir kan, ya toilet, tempat ibadah, pokoknya tempat ruang laktasi kan. Ya banyak di situ persyaratkan. Nah, kita berusaha untuk menuju pasar rakyat yang ber-SNI. Iya, Pak, begitu. Jadi mungkin kedepannya di bawah pimpinan Bapak Insinyur Sahrul MSI selaku Kepala Dinas Perdagangan, kita terus berbenah, memperbaiki sarana prasarana pasar, seperti sekarang ini. Untuk di pasar los ikan, los sayur itu sudah mulai tertib, pedagang sudah direlokasi masuk lagi ke tempat los sayur dan ada los ayam, jadi tidak mengganggu aktivitas ataupun lalu lintas, karena jalan di situ, jalan akses pasar itu jalan yang penting yang juga digunakan oleh masyarakat, pengunjung pasar. Nah, di sini kita mudah-mudahan kedepannya tadi di bawah pimpinan beliau ini pasar ini akan menjadi lebih baik dengan dukungan dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bapak Muhendi, Bupati saat ini Muhendi Mazareki, untuk menciptakan sebuah ataupun wadah perdagangan yang memiliki nilai artistik ya. Jadi pasar rakyat ini kita jaga eksistensinya. Betul, Pak, di tengah maraknya tumbuhnya ataupun pasar-pasar modern yang seperti retail tadi ya. Ya, seperti kita sebutkan tadi, banyak pasar-pasar yang modern yang berkembang saat ini. Iya, tapi memang kalau dilihat saat ini pasar kita sudah sangat lebih tertib Pak ya. Iya, untuk jalan-jalan juga sudah lebih luang, karena kemarin kan banyak berjualan di jalan. Apakah itu ada setiap harinya tuh ada pemantauan Pak? Misalkan tidak dilarang untuk berjualan di jalan-jalan seperti itu. Iya, betul. Pak? Jadi setiap hari kita lakukan pemantauan. Di sana kita dirikan posko, kita berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dengan Satpol PP. Kita bekerjasama untuk menjaganya. Kemudian kita lakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang agar mereka mengerti bahwa arti sebuah keindahan itu bagaimana di sebuah pasar itu kan. Jadi kita harus jaga ketertiban dan kebersihannya. Betul, Pak. Betul Pak, benar, karena untuk terciptanya pasar itu bukan cuma kita, tapi juga pedagangnya yang harus jelas. Berkontribusi juga Pak ya. Nah, kan kita butuh kerjasama dengan para pedagangnya. Kira-kira apa sih Pak pedagang yang harus mereka lakukan supaya pasar kita tadi tetap kondusif dalam artian tertib? Iya, yang pertama pedagang itu harus bisa menjaga, merasa memiliki pasar itu. Ada dari pribadinya
bahwa untuk menjaga kebersihan itu perlu kesadaran. Baik. Nah, jadi kita terus himbau, biarpun masalah kebersihan ini ada dari DLH kan, ada petugasnya, tapi kita sebagai dari Dinas Perdagangan yang menugaskan UPTD, di situ bagaimana kita mengawasi dan selalu menghimbau kepada para pedagang itu agar selalu tetap tertib, terutama untuk menjaga kebersihan tadi. Iya. Nah, karena kebersihan, kalau pasarnya bersih, kelihatan rapi, mungkin orang akan ingin berkunjung. Tapi kalau pasar itu seandainya pasarnya kumuh, kotor, jorok, kan orang tidak enggan Pak, untuk berbelanja. Jadi dalam hal ini yang diuntungkan pedagang itu juga. Tadi perihal pedagangnya Pak, sekarang kalau pengunjungnya Pak, misalkan para ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar, nah mereka apa juga dilibatkan untuk menjaga kenyamanan pasar, seperti apa Pak? Iya, bagi para pengunjung, ya kita siapkan pertama area parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Nah, di situ si pengunjung tadi misalnya dia menggunakan kendaraan roda 2, motor ya. Jadi dia harus parkir di tempat-tempat yang telah disediakan untuk menjaga ketertiban dan kerapian pasar tadi. Kalau parkirnya sembarangan, ya nanti terjadilah kemacetan. Iya, betul. Nah, jadi kalau pasar itu sudah tertib dari pengunjungnya, ya insya Allah kelihatan rapi, dan kita himbau juga ya jangan membuang sampah sembarangan. Iya. Berarti harus disediakan juga seperti kotak-kotak sampah seperti itu Pak ya. Iya, betul. Disediakan dari pasar. Nah, ada tentang daya saing pasar rakyat Pak. Iya. Nah, kan benar kata Bapak tadi, kan ada pasar retail yang modern saat ini kan, karena di sana mungkin terlihat lebih nyaman karena ada AC-nya gitu Pak ya, kalau pasar retail itu. Nah, seperti apa Pak cara kita menghadapi persaingan ini, sedangkan kita juga tetap harus membuat pasar rakyat ini tetap dikunjungi oleh orang lain gitu, oleh orang-orang masyarakat kita. Ya. Jadi kalau untuk persaingan pasar rakyat ini, untuk menjaga eksistensi pasar rakyat ini tetap berkembang ataupun maju, ya disitulah letaknya kita perlu melakukan renovasi ataupun rehabilitasi bangunan-bangunan yang sudah mulai uzur atau sudah dimakan usia. Jadi kita membuat sebuah fasilitas pasar itu misalnya yang bagus, yang rapi kan, lantainya mungkin selama ini pecah-pecah, ya kan? Kita perbaiki, kemudian atapnya mungkin yang bocor kita ganti. Betul. Dan kita buat bangunan pasar itu yang sesuai, yang memadai, sehingga menimbulkan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli. Kemudian seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita berangsur ke depannya berupaya kita zonasi. Apa tuh Pak zonasi? Artinya penempatan. Misalnya di sini ada los sayur, ada los ayam gitu kan, ada los ikan. Nah, nanti mungkin ke depannya kita tata lagi di sini khusus Pak jual pedagang pakaian. Iya Pak. Jangan seperti tidak teratur. Iya, campuran gitu Pak. Alhamdulillah kita mulai menuju ke sana. Ya, kita berpatokan kepada pasar BRSN tadi ya, SNI pasar tadi. Mungkin kita atur kedepannya, kita atur lebih baik lagi. Begitu Pak ya, karena kayak misalkan pasar ikan itu kan, pasar ikan agak becek Pak ya, butuh air, sedangkan pasar sayur yang kering gitu. Iya, betul. Nah, kalau pasar ikan, nah di sini kita juga berkoordinasi dengan dinas terkait seperti dengan dinas PU kan, bagaimana drainase, saluran-saluran pembuangan Pak, di betul. akses jalan itu supaya terjaga dengan baik, sehingga limbah-limbah
dari seperti misalnya dari pasar ikan tadi, Iya, ya betul. dapat tersalur ya, tempat pembuangan akhirnya. Iya, benar Pak, ya tidak dibuang asal dibuang gitu Ya, Pak, kalau dia mengendap maka akan menimbulkan bau kan. Gitu. Betul sekali Pak. Padahal kan pasar ikan tuh ya banyak juga pengunjungnya kan Pak. Betul. Pasar ikan yang lain juga. Nah, kalau misalkan ini terkait digitalisasi Pak. Apakah kita sudah ada rencana untuk digitalisasi pasar atau baik itu terkait pembayarannya atau terkait dengan apa namanya retribusi. Ya retribusinya gitu Pak. Apakah sudah ada ancang-ancang untuk ke sana Pak? Kita bukan ancang-ancang lagi. Bukan rencana lagi. Di tahun 2025 ini kita sudah menerapkan aplikasi e-pasar. Oh, sudah ada Jadi e-pasar. sebuah aplikasi di mana pembayaran retribusi pasar itu baik itu retribusi pelayanan pasar atau retribusi harian maupun retribusi jasa usaha penyediaan tempat itu diakomodir dengan aplikasi e-pasar. Jadi petugas nanti cukup membawa cukup scan barcode. Barcode. Jadi pembayarannya langsung. Dan kita juga bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel dalam hal ini. Jadi si petugas maupun dari pihak OPTD tidak mengelola langsung keuangan, jadi sudah langsung langsung dikirim ke kas daerah, kas daerah. Jadi itu merupakan salah satu usaha Dinas Perdagangan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan. Betul Pak ya. Jadi untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Betul, karena sekarang kan zaman sekarang sudah mulai ada seperti yang kiri seperti itu Pak. Jadi nanti mungkin kedepannya kita kembangkan lagi aplikasi ini, mungkin pedagang-pedagang juga nanti sudah seperti itu. Pakai digitalisasi. Digitalisasi Pak ya. Baik Pak, itu terkait digitalisasi. Nah, bagaimana Pak kalau tentang pengembangan Sardilog ke depan untuk memperkuat masyarakat kita nih Pak? Ya, kalau dari Sardilog untuk memperkuat pasar ini, pasar rakyat ini ya, tadi pasar rakyat kita tidak hanya di Kayu Agung, kita punya pasar rakyat juga banyak di wilayah kita, di Tunggumulyo, di Tulung Selapan, dan pasar-pasar lainnya yang di bawah kelolaan 3 OPTD tadi. Nah, di situ kita berupaya untuk selalu memberikan perhatian melalui identifikasi, mungkin pasar-pasar mana yang perlu mendapatkan ataupun perlu diperhatikan, diperbaiki, dilihat supaya kita bisa mampu menyediakan pasar rakyat yang layak, yang memadai, sehingga menimbulkan kesan, menimbulkan keinginan orang tetap mau berbelanja di pasar rakyat, karena pasar rakyat ini dekat dengan masyarakat, dan merupakan sumber ekonomi kerakyatan di pedesaan, kan gitu ya. Iya. Berarti apakah ada setiap beberapa bulan gitu Pak, ada kunjungan ke pasar-pasar yang lain selain pasar rakyat Kayu Agung gitu? Iya, kita tetap melakukan kunjungan ke pasar-pasar rakyat tersebut yang ada di wilayah 3 OPTD tadi, di Tunggumulyo misalnya, ataupun ada di pasar rakyat di Lubuk Seberu, di Tulung Selapan, di mana pasar-pasar kita itu kita tinjau. Dengan melakukan peninjauan itu kita akan mendapatkan mungkin ada kendala, kan? Ataupun kita perlu, misalnya pasar itu kan karena kebanyakan pasar ini beradanya di tepi jalan raya. Nah, biasa menimbulkan kemacetan. Nah, itu perlu kita ini kan dengan pengelolanya, bahwa agar ditata pasar raya itu supaya tidak mengganggu aktivitas
masyarakat yang lain ataupun pengguna jalan. Betul Pak ya. Iya. Tetap ada juga program rehabilitasinya juga Pak. Ya, kalau rehabilitasi kita terus upayakan dengan berbagai upaya, misalnya kita buat proposal misalnya kan, kita minta bantuan ke Kementerian Perdagangan, bisa melalui mungkin dana APBN seperti yang sudah berapa tahun yang lalu kita lakukan. Kita mendapatkan kita mengajukan proposal ke Kementerian Perdagangan sehingga kita bisa mendapatkan dana misalnya seperti dana TP, tugas pembantuan, dana alokasi khusus untuk merevitalisasi maupun merehabilitasi pasar-pasar yang sudah dimakan usia tadi, karena sudah 20 tahun lebih kan, sudah banyak rusak. Sudah lama Pak ya. Kalau biasanya direhabilitasi itu Pak, apa saja yang direhab Pak, bagian-bagian di pasar itu Pak? Iya, lihat kondisi pasarnya. Tapi ya pada umumnya lantai, kemudian atapnya sudah bocor kan. Iya, gitu ya. Kalau bagian-bagian perlu juga siringnya, drainasenya, ya itu ini. Karena apabila musim hujan seperti saat ini misalnya, limpasan air hujan itu ya kalau dia tergenang ya menimbulkan lokasi pasar itu becek begitu kan. Tapi dengan adanya drainase saluran-saluran air yang baik, mungkin kebersihan pasar itu akan terjaga, dan keselamatan bagi pengunjung pasar ya mungkin akan terjaga juga. Dalam arti misalnya kalau dia tergenang mungkin licin, ya pengunjungnya mungkin bisa terpleset gitu kan. Iya, becek dan begitu Mbak. Oke Pak. Nah Pak, pasti dalam setiap pasar nih kita baik itu rehabilitasi maupun revitalisasinya juga yang memiliki banyak tantangan nih Pak. Kira-kira mungkin bisa diceritakan tantangan Pak Awi dan teman-teman Sardilok dalam melakukan revitalisasi ataupun rehabilitasi itu di pasar-pasar kita. Tantangan pertama mungkin jangkauan ya, wilayah kita yang begitu luas. Iya, sangat luas wilayah. Wilayah kita sangat luas. Nah, di mana kita harus bekerja semaksimal mungkin, karena kita harus meninjau lokasi, kemudian kita harus tahu perkembangan dari kegiatan yang dilaksanakan itu kan. Nah, jadi di situ tantangannya. Kemudian kadang cuaca mungkin, seperti kalau rehabilitasi itu dilaksanakan pada musim hujan seperti sekarang ini, kadang-kadang jadi kendala juga kan. Benar, ya Pak. Karena pembangunan itu bisa agak terlambat karena gangguan cuaca. Benar. Jadi banyak sekali kendala-kendalanya, tapi alhamdulillah pengalaman yang sudah kita lalui dapat terselesaikan dengan baik, dan kita selalu berusaha untuk membuat pasar rakyat di Kabupaten Oki ini menjadi lebih baik lagi. Iya, betul sekali Pak ya. Kalau misalkan dari sisi pedagangnya Pak, ada tidak Pak? Kalau dari pedagang ya, terkadang pedagang itu mungkin pertama awalnya mereka menolak, tapi setelah kita lakukan pendekatan secara persuasif, ya mungkin mereka bisa menerima. Iya, Pak. Oh, tujuan kita melakukan rehab ini bagaimana, tujuan kita melakukan revitalisasi ini untuk apa, begitu kan? Pak, iya, untuk kepentingan, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyediakan tempat tadi kan, tempat berdagang yang baik. Jadi alhamdulillah dari pedagang ya tidak ada penolakan lah. Tidak ada penolakan, iya betul Pak. Oke Pak. Terakhir nih Pak, mungkin apa sih Pak harapan Bapak dan mewakili tim Sardilok untuk pasar rakyat di Kayu Agung ini, seperti apa harapannya ke depan dalam untuk masa depan pasar rakyat kita, seperti apa Pak? Ya harapan kami dari bidang Sardilok
perlunya dukungan dari pemerintah daerah untuk tetap menjaga eksistensi pasar rakyat ini, ya, dengan melalui revitalisasi, melalui rehabilitasi. Jadi perlu dukungan dalam hal ini anggaran, supaya program-program kegiatan-kegiatan itu tetap bisa terlaksana, dan pasar-pasar rakyat di wilayah kita ini tetap terjaga kondisinya dengan baik, begitu. Jadi seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang, ya, mampu bersaing dengan pasar modern, gitu kan? Ya. Iya. Iya. Mungkin ada itu Pak, ada yang disampaikan juga kepada sobat dagang kita seperti apa terkait pasar retail atau pasar rakyat? Oh ya, untuk sobat dagang di mana saja berada, ya, jadikanlah pasar rakyat sebagai rumah ekonomi kita, di mana pasar rakyat merupakan wadah tempat pemasaran produk-produk hasil UMKM dan merupakan tempat interaksi, tempat meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu saja. Oke, baik. Sobat dagang, itulah bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Pak Awi, seorang analis perdagangan dari bidang Sardilok, Dinas Perdagangan Kabupaten Oki. Mungkin barangkali yang ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan lewat Facebook kami, di kanal media sosial kami, Dinas Perdagangan Kap Oki. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Awi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang di podcast kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya di hari Jumat nanti. Itulah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.